Assalamualaikum para sahabat penggali makna pengunggah hikmah. Ketemu lagi di channel kesayangan kita Faiz AZH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakas syukru. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, para ustadz dan ustadzah yang kami hormati, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus takmir Masjid At-Taqwa, juga panitia pengajian Ahad pagi, dan juga seluruh Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian jamaah majelis taklim yang semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, menjaga dan melindungi kita semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita di tempat yang paling baik, yakni masjid, juga menghimpun kita di majelis yang baik, yakni majelis ilmu, sehingga kita berkumpul dalam bingkai kebaikan iman, bingkai kebaikan Islam. Semoga di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan bisa berkumpul di Raudhah min Riyadil Jannah, satu taman di antara taman-taman surga, majelis ilmu seperti ini, kelak ketika di akhirat kita semua juga dihimpun oleh Allah di surganya, sehingga kita bisa bereunian bersama di surga. Allahumma amin. Kami akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah itu menerangkan tentang perjalanan ruh orang beriman dan perjalanan ruh orang kafir, ya, orang kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu an, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Tirmidzi, juga Imam Nasai, juga Imam Abu Dawud. Artinya banyak dari perawi-perawi hadis itu meriwayatkannya. Hadis ini sangat panjang Bapak Ibu, sehingga kita ambil intisari dan maknanya saja. Bahwasanya sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu an itu pernah mengatakan,
kami pernah mengiringi atau mengantar jenazahnya orang Ansor sampai di kuburan. Sambil menunggu liang lahat itu digali, Rasulullah itu kemudian duduk menghadap kiblat. Kemudian kami para sahabat itu duduk di sekitar beliau. Duduk di sekitar beliau dalam kondisi yang sangat tenang, seakan-akan ada seekor burung yang kemudian hinggap di atas masing-masing kepala kami, sehingga tenang begitu. Di tangan Rasulullah itu ada ranting. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menengadahkan kepalanya ke langit, setelah itu menunduk ke bumi. Setelah itu Rasulullah menancapkan ranting itu pada sebuah tanah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Ista'idhu min adzabil qabri, Ista'idhu min adzabil qabri, Ista'idhu min adzabil qabri. Ya, wahai kalian, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Wahai kalian semua, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Wahai kalian semua, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Summa qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Selanjutnya Rasulullah menerangkan tentang proses perjalanan ruh orang mukmin dan orang kafir. Ketika orang beriman itu mau meninggalkan dunia ini dan mau menghadap kampung akhirat, datanglah kepadanya sejumlah malaikat yang wajahnya itu bersinar seperti matahari. Bayadul wujuh, yang wajah mereka itu putih bersinar seperti matahari. Kemudian sejumlah malaikat itu duduk di sekitar calon jenazah tersebut sejauh mata memandang. Kemudian datang malakul maut, malaikat kematian. Kemudian malaikat kematian itu duduk di dekat kepalanya. Kepalanya orang beriman yang mau meninggal dunia. Sejumlah malaikat yang datang pertama tadi itu membawa kain kafan yang halus dari surga dan membawa hanut sejenis wangi-wangian. Tatkala malakul maut telah duduk di samping kepalanya, kemudian malakul maut itu mengatakan kepada orang mukmin yang mau meninggal dunia itu, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, irji'i ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang baik, kembalilah kamu kepada ridho dan ampunan Allah. Ruh itu kemudian keluar dari jasad seperti keluarnya air dari mulut kendi. Ketika ruh itu telah berada di dalam genggaman malakul maut, sejumlah malaikat yang berada di sekitar jenazah itu tidak membiarkan ruh itu barang sekejap, kecuali kemudian menangkapnya dan meletakkannya di kain kafan yang halus tersebut. Bersamaan dengan keluarnya ruh itu dari jasad, keluar juga bau yang paling wangi, seperti bau parfum yang paling wangi di dunia. Setelah itu ruh itu dibawa naik ke atas. Malaikat pembawa ruh itu ketika berjumpa dengan malaikat-malaikat lain yang ada di atas sana, malaikat-malaikat lain itu kemudian bertanya, ini ruhnya siapa? Kok baik dan baunya wangi? Kemudian malaikat pembawa ruh itu menjawab,
oh ini ruhnya fulan bin fulan, disebutlah namanya yang paling baik di dunia. Ruh itu terus dibawa naik ke atas sampai ke langit dunia. Malaikat pembawa ruh itu minta dibukakan langit dunia. Ketika langit dunia itu telah dibuka, ruh itu terus dibawa naik ke atas, sehingga kemudian masuk pada langit lapis kedua, langit lapis ketiga, langit lapis keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai kemudian di langit lapis ketujuh itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tulis kitab hambaku ini di Ilyin, wa ma adraka ma Ilyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Dan kembalikan ruhnya ke bumi, karena dari bumi ia diciptakan, kepada bumi ia dikembalikan, dan dari bumi kelak aku bangkitkan untuk kali kedua. Ketika ruh itu telah kembali ke jasad, kemudian jenazah itu mendengar bunyi suara sandal orang-orang yang mengantarkan jenazahnya yang meninggalkannya. Tidak begitu lama datanglah dua malaikat, sauda uzarqa, yang malaikat ini warnanya sauda uzarqa, hitam kebiru-biruan. Yang satu disebut mungkar, yang satu disebut nakir. Kemudian kedua malaikat ini mendudukkan jenazah yang mukmin ini. Kemudian menanyainya, marrabbuka, siapakah Rabbmu, siapa Tuhanmu? Hamba yang mukmin ini menjawab, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Kemudian kedua malaikat ini bertanya lagi, wa ma dinuka, apa agamamu? Kemudian hamba yang mukmin ini menjawab, dini al-Islam, agamaku Islam. Kemudian kedua malaikat ini bertanya lagi, wa marrajulu alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Kemudian hamba yang mukmin ini menjawab, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Kemudian kedua malaikat masih bertanya lagi, wa ma ilmuka, apa yang engkau ketahui? Kemudian hamba yang mukmin ini menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bih wa shaddaqtu. Aku membaca kitab Allah, aku membaca kitab Al-Quran, dan aku mengimaninya, dan aku membenarkannya. Kemudian ada seruan dari atas, hambaku ini benar, bukakan untuknya surga, hembuskan kepadanya hawa surga, berikan padanya pakaian surga. Kemudian kuburannya itu diperluas sejarak mata memandang. Tidak begitu lama datanglah makhluk yang baik rupanya, bagus pakaiannya, wangi baunya. Kemudian makhluk itu berkata, kabar gembira kepadamu wahai hamba Allah, inilah hari yang dijanjikan untukmu. Kemudian hamba yang mukmin itu menjawab, kabar gembira untukmu juga wahai hamba Allah, siapakah kamu? Datangmu membawa kebaikan bagiku. Kemudian apa itu? Makhluk itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Kemudian hamba yang mukmin ini mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Allah, segerakan hari kiamat agar aku bisa kembali ke keluargaku dan aku bertemu dengan hartaku. Pertanyaan marrabbuka wa madinuka wa marrajulu alladzi bu'itsa fikum wa ma ilmuka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ini adalah ujian terakhir bagi orang-orang yang beriman, yang kemudian mereka itu bisa menjawab, diteguhkan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, membacakan ayat Quran surat Ibrahim ayat 27. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang proses perjalanan ruh orang-orang kafir. Di dalam red yang lain, perjalanan ruh orang-orang munafik, ya. Yang perlu kita waspadai kemunafikan ini, Bapak Ibu. Nek kafir, insya Allah kita semua ini tidak kafir, ya, karena kita adalah orang-orang Islam. Karena sebutan kafir itu ditujukan untuk ghairul Islam, kepada orang-orang selain Islam. Yang perlu kita waspadai ini yang munafik ini, ya. Karena di antara munafik i'tiqadi itu zahirnya Islam, zahirnya iman, tapi batinnya itu kafir. Batin dan hatinya itu benci kepada Islam, benci ulama, benci ustadz, benci orang-orang Islam. Dan mereka senang dan bahagia ketika orang Islam itu susah. Itu ciri-ciri orang munafik. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Rasulullah menjelaskan proses perjalanan ruh orang-orang kafir. Ketika orang kafir itu mau meninggalkan dunia ini dan menuju kampung akhirat, datanglah kepadanya sejumlah malaikat yang wajahnya itu gelap dan hitam. Sejumlah malaikat ini membawa masuh itu kain kafan yang sangat kasar dari neraka. Kemudian duduk di sekitar calon jenazah itu sejarak mata memandang. Tidak begitu lama datanglah malakul maut yang terkenal dengan malaikat Israel. Datang di dekat kepala orang yang mau meninggal dunia ini. Kemudian malakul maut ini mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabisah, irji'i ila sakhatum minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, wahai ruh yang buruk, kembalilah kamu kepada kemurkaan Allah. Ruh itu kemudian bercerai-berai di dalam jasad. Akhirnya kemudian malakul maut itu menarik ruh tersebut seperti ditariknya besi yang panas dari wol yang basah, sehingga membuat yang namanya ruas tulang itu kemudian menjadi terputus, dan juga yang namanya pembuluh-pembuluh darah itu menjadi putus. Ketika ruh itu telah keluar dari jasad, bersamaan dengan keluarnya ruh yang keluar dari jasad itu, keluar pula bau yang paling busuk, seperti bau bangkai yang paling busuk di dunia ini. Kemudian sejumlah malaikat itu tidak membiarkan ruh itu barang sekejap, kecuali pasti kemudian menangkapnya dan meletakkan di kain kafan yang kasar tersebut. Setelah itu dibawa naik ke atas. Ketika malaikat pembawa ruh itu naik ke atas, berjumpa dengan malaikat-malaikat yang lain. Kemudian malaikat-malaikat yang lain itu bertanya, ini ruhnya siapa? Kok baunya busuk sekali? Kemudian disebutlah namanya yang paling buruk di dunia. Ini ruhnya fulan bin fulan. Ruh itu kemudian dibawa naik ke langit. Malaikat pembawa ruh itu minta dibukakan pintu langit. Namun pintu langit itu tidak dibuka. Kemudian Rasulullah SAW
membacakan ayat Quran surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang sombong terhadap ayat-ayat kami, sekali-kali pintu-pintu langit itu tidak dibukakan untuk mereka, dan tidak pula mereka itu bisa masuk surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Setelah itu ada seruan dari langit, hambaku ini, tulis kitab hambaku ini di Sijin. Sijin itu satu tempat yang paling dasar di bumi ini, ya. Kemudian kembalikan ruhnya ke bumi, karena dari bumi ia diciptakan, kepada bumi ia dikembalikan, dan dari bumi kelak ia akan dibangkitkan untuk kali kedua. Kemudian ruhnya itu dicampakkan begitu saja. Ketika ruh itu telah kembali ke jasad, maka kemudian ia mendengar bunyi suara sandal orang-orang yang mengiringinya. Namun Rasulullah SAW sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang datangnya malaikat kepadanya, Rasulullah itu membacakan Quran surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafu tayru aw tahwi birrihu fi makanin sahiq. Al-ayah au kama qala. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, barang siapa yang musyrik, faka'annama kharra minas sama', maka dia itu seperti dijatuhkan dari langit. Fatakhtafu tayru, kemudian dipatuk oleh burung, au tahwi birrihu ila makanin sahik, atau diterbangkan angin ke sebuah tempat yang jauh. Dan akhirnya kemudian ruh itu kembali ke jasad. Kemudian datanglah kedua malaikat yang menggertak dengan suara yang sangat keras. Kemudian malaikat itu bertanya, Marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Ia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Kemudian malaikat bertanya lagi, wa marrajulu alladzi bu'isa fikum, la adri, aku tidak tahu. Malaikat kemudian mengatakan, orang kafir itu enggak sanggup untuk menyebut nama Muhammad, ya, enggak sanggup menyebut nama Muhammad. Malaikat ini kemudian menggertak, kamu tidak tahu karena kamu tidak mau tahu, ya. Akhirnya kemudian ada seruan dari atas, hambaku ini dusta, bukakan untuknya neraka, hembuskan padanya hawa neraka, pakaikan padanya pakaian neraka. Kemudian kuburannya itu dipersempit sehingga membuat tulang belulangnya itu remuk bersilangan. Tidak begitu lama kemudian datanglah makhluk yang buruk rupanya, buruk pakaiannya, busuk baunya. Kemudian makhluk ini berkata, kabar buruk bagimu, inilah hari yang dijanjikan untukmu. Kemudian orang ini bertanya, kabar buruk juga untukmu, siapa engkau? Aku belum pernah melihat makhluk seburuk engkau. Kemudian makhluk ini menjawab, aku adalah amalmu yang keji, aku adalah dosamu, aku adalah maksiatmu. Kemudian orang ini diserahkan kepada satu makhluk yang tuli, yang bisu. Yang makhluk yang tuli dan bisu itu membawa palu gada yang sangat besar. Ketika palu gada itu dihantamkan pada gunung, gunung itu mesti lebur dan
hancur, dan akhirnya kemudian makhluk jenazah ini tadi ya, itu kemudian dipukul oleh makhluk yang tuli yang bisu yang membawa palu gada itu, yang besar itu, yang kemudian akhirnya ia dipalu hancur, yang sebelum hancur itu ia menjerit berteriak kesakitan, yang teriakannya itu didengar oleh seluruh makhluk illa sakolain, kecuali dua makhluk, yakni manusia dan jin. Dia juga berteriak, ya Allah, ya Tuhan, jangan adakan hari kiamat. Masyarul muslimin, jamaah majelis taklim yang semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Dari yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwasanya di dalam kematian itu ada sakarat. Rasulullah mengatakan, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat. Apa sakarat itu? Sakarat itu adalah rasa sakit sebelum mati, ya, yang terkadang membuat orang itu karena saking puncak sakit itu membuat orang itu pingsan. Dan sakarat itu sakit, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita pernah ya, kemudian mendampingi yang namanya kerabat kita yang mau meninggal dunia. Kemudian seperti halnya itu mudah, seperti halnya itu tidak sakit. Apa yang kita lihat itu kan masih alam dunia dan alam dohir. Kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh orang ketika mau meninggal dunia. Namun Rasulullah SAW telah memberitahu kepada kita, innalil mauti sakarat. Dalam kematian itu ada sakarat. Berarti kita lebih meyakini berita yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya sakarat itu sakit. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan orang yang mau meninggal dunia itu seperti ditusuk dengan 70 pedang dalam waktu yang bersamaan. Rasulullah saja ketika mau meninggal dunia saja merasakan sakit, Bapak Ibu, apalagi kita. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, seluruh amal solehnya juga sudah diterima oleh Allah. Tapi ketika Rasulullah SAW mau meninggal dunia juga merasakan sakit. Aisyah memberikan kesaksian saat itu di pangkuan Aisyah, dan Aisyah mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang paling berat dialami oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang paling berat dialami oleh kekasihku, kecuali saat Rasulullah mau meninggal dunia. Sehingga sampai-sampai Rasulullah minta seember air, yang kemudian beliau celupkan kedua telapak tangannya di dalam air tersebut, kemudian ia usapkan ke mukanya. Di dalam kitab At-Tadhkirah miliknya Imam Al-Qurtubi itu juga disebutkan tentang berbagai macam athar, ya. Athar itu dalil-dalil yang mirip dengan hadis tapi bukan hadis Nabi, ya, tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah tentang rasanya mati. Padahal ini juga Nabi. Nabi Ibrahim itu punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ya, Nabi yang punya gelar Khalilullah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Khalilullah itu gelar kekasih yang paling tinggi. Ya, di bawah Khalilullah itu ada Habib, ya, sehingga ada istilah Habibullah, kekasih Allah, jamaknya habaib. Khalil ini derajat yang paling tinggi. Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah mati, kemudian ditanya oleh Allah, wahai Ibrahim, bagaimana rasanya mati? Ya, kemudian Nabi Ibrahim itu menjawab, seperti benda, yang benda itu adalah sejenis punya pengait-pengait atau duri
yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh, setelah itu ditarik dari atas sampai bawah. Ya. Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya, ketika sudah meninggal dunia, Nabi Musa ini juga Nabi istimewa Bapak Ibu. Julukannya Nabi Musa itu Kalimullah, ya. Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah itu Nabi Musa. Nabi Muhammad juga pernah ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya. Di samping Nabi Muhammad adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini dijuluki Kalimullah. Artinya di samping beliau itu Nabi dan Rasul, juga ulul azmi, dia juga punya julukan Kalimullah. Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah. Ditanya oleh Allah, bagaimana rasanya mati? Kemudian Nabi Musa menjawab, seperti seekor burung pipit yang digoreng di penggorengan, yang ia itu tidak langsung mati, juga tidak bisa hidup kemudian terbang. Artinya apa? Sakit. Sehingga Nabi mengatakan innalil mauti sakarat. Sehingga dalam sakarat orang menjelang mati itu Bapak itu pertarungan terakhir antara malaikat dengan iblis atau setan. Malaikat mengingatkan supaya tentang ridhonya Allah, tentang surganya Allah. Malaikat berharap dia mati dalam kondisi husnul khatimah. Sedangkan iblis itu mengingatkan dengan antek-antek setannya, mengingatkan tentang dunia, tentang nafsunya, tentang perkara-perkara dunia. Karena iblis dan antek-antek setannya itu berharap dia mati su'ul khotimah, sehingga berharap bersama ia di neraka. Maka saat menjelang sakaratul maut itu, supaya kita kerabatnya itu senantiasa mendampinginya. Dan kalau kita ada firasat mau meninggal dunia, segera dibantu dengan talqin. Dibantu dengan talqin. Supaya apa? Supaya nuansa keimanannya itu lebih tajam. Karena sudah dibantu malaikat tadi dan dibantu oleh kita. Sehingga dia mati dalam kondisi husnul khatimah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam kubur ini tentu saja berbeda dengan malam pertama pengantin ya Pak, Bapak Ibu ya, beda. Bapak Ibu mungkin wis rodok lali wis sepuh-sepuh ya. Pokoknya yang jelas beda. Malam pertama di alam kubur, kuburan itu bisa menjadi raudhah min riyadil jinan, juga bisa menjadi hufrah min kifarin niran. Kuburan itu bisa menjadi satu taman di antara taman-taman surga, juga bisa menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Banyak tergantung setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjalani hidup di dunia ini. Bagaimana iman dan amal soleh kita ketika kita itu menjalani hidup di dunia ini. Sehingga orang beriman di alam kubur, Masya Allah, setelah ia diuji dengan ujian terakhir, marrabuka wa madinuka wa marrajul alladzi bu'isa fikum, ya, wa ma'ilmuka, dan kemudian ia dikuatkan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ya. Nun saya Bapak Ibu, meskipun pertanyaan ini sudah bocor, tidak bisa dihafal loh ya. Ini beda dengan ujian nasional ya. Meskipun ini sudah ada ini dalam hadis banyak ya, tapi tidak bisa kemudian kita hafal, kemudian nanti untuk bekal kita itu menjawab, tidak bisa, karena nanti banyak tergantung setelah pertolongan Allah adalah iman dan amal kita masing-masing menjalani hidup ini ya. Terus nanti Bapak, oh diwarai Pak Mudin, oh niku urusannya Pak Mudin, makin jenengan tanglet ya Mbak. Oke. Lah, setelah itu kan kuburan itu diperluas sejarak mata memandang. Berarti kesimpulannya alam kubur dengan alam dunia itu lebih luas alam kubur yang disebut dengan alam barzah itu ya. Apa yang kita lihat ketika kita ke kuburan itu bukan alam kubur Bapak Ibu. Yang kita lihat dengan mata kita itu adalah alam dunia, itu area kuburan. Alam kuburan bagi kita yang masih hidup amrun ghaibun min umuril ghaibiyah. Ini masih gaib.
ya. Tapi nanti kita semua akan tahu itu. Bene jenengan pengen cepet tahu ya. Ya jenengan dhisik kula kari-kari mboten napa-napa. Kula tak nyiapno amal sing luwih kathah, amal soleh sing luwih kathah, ya. Jadi kuburan itu bagi orang beriman bisa menjadi satu taman di antara taman-taman surga. Diperluas sejarak mata memandang, dihembuskan ke kuburan itu hawa surga, diberi pakaian surga, sudah diicipi meskipun baru diicip, ibaratnya baru di DP, belum itu, belum balasan yang sempurna itu, tapi sudah terasa nikmat. Sehingga mungkin orang-orang soleh sebelum kita, dari kakek kita, nenek kita, ya, ataupun orang-orang soleh sebelum kita bertahun-tahun menunggu hari kiamat, mungkin mereka merasakan itu sebentar. Kenapa? Karena mereka itu berada di taman, di antara taman-taman surga, apalagi ditemani amal solehnya. Apa mana berdua terus ditemani yang paling dicintainya, itu kan waktu yang sebentar, waktu yang lama itu kan seperti sebentar ya Bapak Ibu ya. Saudara bapak-bapak ini ditemani istri yang paling cantik begitu ya, dan jenengan cinta kepadanya, yang itu juga cinta kepada jenengan, 1 jam itu kan terasa 1 menit begitu kan ya, seperti itu ya. Sehingga apa? Orang beriman yang diinginkan itu apa? Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arja ila ahli wa mali. Wahai Allah, segerakan hari kiamat agar aku bisa berkumpul lagi dengan keluargaku dan hartaku. Sehingga orang-orang soleh sebelum kita di alam kubur itu angen-angen ben kapan kiamat itu cepat terjadi. Benten dengan kita ya Pak ya. Kita kan angen-angen engko sik ngono ya. Aku durung sugih Pak, durung enak Pak uripku ini ya. Nah, orang-orang soleh sebelum kita yang sudah mati itu angen-angen kapan kiamat itu segera tiba. Kenapa? Karena mereka ketika kiamat tiba akan mendapatkan balasan yang sempurna karena dikumpulkan oleh Allah di surganya. Beda dengan orang kafir. Wal'iyadu billah na'udzubillah min dzalik. Kuburan itu menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Apa yang disebut oleh Rasulullah tadi itu baru salah satu jenis dari siksa kubur. Salah satu jenis. Seperti bumi itu menghimpitnya, sehingga kemudian tulang-tulangnya itu remuk bersilangan. Itu satu jenis daripada siksa kubur, karena kuburan menjadi hufra min kifarin niran, satu jurang di antara jurang-jurang neraka ya. Demikian halnya ketika ada seorang hamba wal'iyadu billah na'udzubillah min dzalik, kemudian dibandemi oleh malaikat seperti itu, hancur berkeping-keping, kembali seperti semula, dibandem lagi dengan palu gada, itu kemudian terus naudzubillah berlangsung sampai hari kiamat. Alangkah lamanya itu Bapak Ibu. Itu pun juga baru diicipi ibaratnya. Icipi siksa, itu baru DP ibaratnya. Baru DP. Soalnya nanti ketika di akhirat sana naudzubillah min dzalik, dia akan mendapatkan siksa yang berlipat ganda. Ya, itu juga baru salah satu jenis dari jenis-jenis siksa di alam kubur. Sehingga siksa di alam kubur itu benar adanya. Sehingga salah kalau orang nggak percaya siksa di alam kubur. Itu perlu banyak istighfar dan bertaubat. Enggak ono Pak siksa di alam kubur tak bongkar, enggak ono apa-apa. Sing kok delok iku alam donya, sing ketok iku alam kubur iku gak ketok. Ya. Siksa kubur itu jelas ada. Wong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memerintahkan kepada kita di saat kita itu di rakaat terakhir, di tasyahud terakhir itu kan kemudian Rasulullah mengatakan idza faragha ahadukum minat tasyahudi falyasta'id billahi min arba' an taqula Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sahih riwayat Muslim. Ya. Jika salah seorang di antara kalian mau selesai tasyahud, mau selesai sholat dalam doa tasyahud itu, ya. Nek kula bahasakan aja kesusu-susu salam.
Kita berusaha untuk bisa menikmati sholat gitu loh Bapak Ibu. Setelah kita itu membaca doa tahiyat, setelah kita membaca sholawat, jangan buru-buru salam kata Rasulullah. Hendaklah ia minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Antakula, hendaklah ia berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari buruknya fitnah al-masih dajjal. Itu dalam sholat sunnah, juga dalam sholat wajib. Khususnya lagi sholat wajib, ojo sampai ditinggal no itu. Ada seorang tabi'in yang melihat anaknya sholat tidak membaca doa itu di tasawuf terakhir, ya. Kemudian tabi'in ini mengatakan, ulang ono sholatmu, disuruh ulangi sholatnya anaknya. Soalnya ini penting sekali, ya. Karena ini adalah ikhtiar yang sifatnya qadariyah, ikhtiar yang sifatnya syar'iyah. Kita minta kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari siksa kubur. Poin yang paling terakhir Bapak Ibu, bahwasanya di dalam Islam itu tidak ada istilah roh gentayangan, tidak ada. Roh itu punya alam sendiri, punya alam sendiri. Sehingga tadi disebut rohnya orang-orang baik secara umum itu di Ilyin, ini ya. Rohnya orang-orang yang mati syahid itu malah berada di dada burung hijau. Yang dada burung hijau itu hinggap ke surga terlebih dahulu, ia itu terbang kemanapun yang ia sukai. Ruhnya orang-orang yang buruk secara umum itu di Sijin. Jenengan cek nanti Quran surat Al-Mutaffifin. Jenengan waos sak terjemahnya, sak tafsire, nanti akan ketemu itu apa itu Ilyin, apa itu Sijin, seperti itu. Bahkan di antara orang-orang yang naudzubillah pezina, pemabuk, kemudian penjudi dan lain sebagainya yang durhaka itu naudzubillah min dzalik, itu berenang-renang di sungai darah. Wal a'yadzubillah, naudzubillah min dzalik. Nggih. Nuwun sewu Bapak Ibu, sejauh yang kami ketahui dari hadis-hadis yang kaitannya masalah alam gaib, hayatuna ba'dal maut, kehidupan kita setelah mati, hadis yang menyebutkan seperti itu bermasalah. Derajatnya itu dhaif, ya. Kalau derajatnya itu dhaif, itu kalau kaitannya masalah akidah umurul ghaibiyah, perkara seperti ini, sebagian para ulama menyebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan ilmu dan landasan amal. Hadis yang kemudian sahih itu nek kaitannya amalan apa yang manfaat bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, seperti mungkin apa itu bapak kita atau ibu kita atau kakek kita atau nenek kita. Di antara amal yang bisa disusulkan adalah sedekah dengan niat untuk orang tua kita yang sudah meninggal atau kerabat kita yang sudah meninggal. Itu banyak hadis-hadis sahih yang seperti itu. Tapi nek kaitannya mbu malam Jumat legi, mbu kliwon, mbu paing, ro teko, itu sepanjang yang kami ketahui itu hadisnya dhaif, lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan ilmu dan landasan amal. Begitu Bapak ya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.